والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب إلى آخره. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Surakarta, para pimpinan majelis dan para hadirin pimpinan daerah Asia Surakarta, juga hadirin yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini hujan rintik-rintik agak deras, mudah-mudahan ini membawa berkah, membawa kebaikan bagi kita semuanya. Allahumma sayyiban nafi'an. Dan pada malam hari ini kita bertemu dalam rangka untuk kajian Jumat keempat. Malam hari ini hadir Ustaz Kiai Muhammad Anis MPI. Bapak Ibu Preso MP yang singkatan apa? Mister Pemikiran. Bukan. Wow, iya. Kalau MPI pendidikan Islam, kalau MPI itu Pemikiran. Pemikiran. Mudah-mudahan beliau hadir pada malam hari ini akan memberikan masukan untuk kita, sebagaimana kita tahu dan selalu menjadi pembicaraan yang hangat kalau sudah menjelang satu Ramadan, satu Syawal maupun nanti 9 Dzulhijjah itu banyak sekali pendapat, banyak sekali kadang-kadang menuju kepada perbedaan dalam penentuan tanggal tersebut. Oleh karena itu Muhammadiyah hadir dalam rangka untuk memberikan solusi. Oleh karena itu, seperti apa solusinya? Salah satunya adalah penentuan kalender Hijriah global tunggal KHGT yang ahlinya pada malam hari ini hadir beliau Ustaz Muhammad Anis Suwaji MPI, Magister Pemikiran Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai akhir. Tidak meninggalkan tempat sebelum acara dimulai. Kalau biasanya, kalau kemarin ya cuma kemarin dua pembicara sehingga waktunya mepet. Kalau ini pembicaraan satu, narasumbernya satu, sehingga kita akan longgar waktunya untuk saling berdialog. Dan ini perlu kita ketahui memang karena warga Muhammadiyah itu di masyarakat menjadi rujukan, pitakonan, dan kalau ada masalah-masalah kita harus bisa memberikan solusinya. Salah satunya penentuan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal maupun 9 Dzulhijjah itu. 1 Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah. Ya, itu nanti akan disampaikan lewat kajian kita KHGT, kalender Hijriah global tunggal, sebagai solusi untuk menjawab hal tersebut. Monggo Kiai dipersilakan. Sudah pantas jadi Kiai yang muda yang luar biasa, dipersilakan untuk langsung memberikan materi sampai nanti jam 9:30. Ya, tanya jawabnya setengah jam. Dipersilakan. Oh iya, mari bersama-sama kita buka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang kami hormati jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, pembawa acara yang luar biasa malam hari ini, dan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cuacanya hujan tapi Bapak-bapak, Ibu-ibu super semangat untuk hadir di Balai Muhammadiyah. Untuk mengikuti kajian rutin setiap Jumat malam. Maka prinsipnya hujan bukan halangan ya Pak. Tapi kalau sudah di atas 55 tahun menjadi sirian. Jadi hujan bukan halangan tapi sirian. Tapi tidak untuk yang hadir pada malam hari ini. Jadi, saya tuh dipanggil kiai itu jadi agak gimana gitu ya Pak ya. Karena tradisi kiai itu saya masih ingat ketika Pak Zarkasi Mantu Inggontor yang hadir memberikan tausiahnya itu 3 narasumber itu. Jadi tausiah pengantin kok 3. Ya, begitu di Pondok Gontor itu. Yang pertama menyampaikan Pak almarhum Pak Hashim Muzadi, kemudian Pak Hidayat Nur Wahid, dan terakhir Pak Din Samsudin. Nah, Pak Din Samsudin itu merosting Pak Hashim Muzadi dengan kiai begitu. Karena tradisi kiai itu istrinya 2 katanya. Makanya nanti kalau dipanggil kiai gitu istrinya 2 gitu. Minimal. Ya. Minimal. Ya walaupun boleh tapi memang istri saya juga sudah memperbolehkan. Cuman ada syaratnya Pak. Syaratnya salah satunya adalah langkai dulu mayatku katanya. Ini berat nih, ya. Baik, Ibu-ibu dan Bapak rahmatullah, kita ini sudah di akhir bulan Rajab. Insya Allah nanti sebentar lagi masuk bulan Sya'ban dan masuk bulan Ramadan. Ya. Hari ini tadi PWM Jawa Tengah, MTT, Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Tengah mengadakan pelatihan pembuatan jadwal waktu sholat. Jadi tadi yang hadir ya se-Jawa Tengah di UMS. Saya ikut hadir juga. Jadi gitu. Nah, sehingga oleh karena itu nanti pesanan Pak Rohani nanti insya Allah Pak Rohani pesan jadwal waktu sholat segera dibuat gitu. Jadi nanti kita buat untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Baik, Ibu dan Bapak, saya dipesan untuk menyampaikan tentang kalender Hijriah global tunggal. Tadi malam Bapak-bapak Ibu saya sampaikan jadi tadi malam saya dapat WA, mungkin Pak Roy dapat aja. Dapat WA bahwa PP telah mengadakan rapat pleno gitu. Terus kemudian salah satu keputusannya adalah bahwa kalender hijriah global tunggal itu akan diterapkan pada 1447. Saya langsung kontak Pak Oman. Jadi Pak Oman Fatur Rahman saya kontak WA begitu. Rupa-rupanya saya disampaikan sementara diabaikan dulu sampai ada keputusan berita resmi dari PP Muhammadiyah. Nah barangkali ini di antara bapak-bapak ada yang mendapatkan broadcast seperti itu, maka diabaikan terlebih dahulu. Itu pesan Pak Oman Fatur Rahman. Jadi dalam WA itu disebutkan bahwa Muhammadiyah untuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1446 Hijriah
itu memakai wujudul hilal. Ya, back to wujudul hilal. Nah, itu broadcastnya begitu. Tapi Pak Oman Fathur Rahman tadi malam menyampaikan sementara diabaikan dulu begitu. Sampai nanti ada informasi resmi ya dari PP Muhammadiyah. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya menjelaskan kalender Hijriah global tunggal itu tidak semudah menjelaskan wujudul hilal, kriteria wujudul hilal. Ya, kita sedang berusaha begitu Pak Bapak Ibu untuk menyampaikan ini sehingga bisa dipahami secara awam. Ya, berkaitan dengan kalender Hijriah global tunggal itu. Bapak Ibu, kalender itu dari bahasa kalau di bahasa Inggris modern itu ya kalender begitu ya. Kemudian kalau dari bahasa Prancis dan dari bahasa Latin itu kalendarium. Itu artinya adalah catatan pembukuan utang. Artinya begitu. Atau buku catatan bunga pinjaman. Jadi, ini menurut bahasa Latin. Kemudian kalau di dalam kamus ini Webster New World College Dictionary disebutkan ada 3 makna. Yang pertama, yang namanya kalender itu adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menentukan permulaan, kemudian panjang, bagian-bagian tahun, dan menyusun tahun, hari, kemudian minggu, dan bulan. Kemudian makna yang kedua adalah itu berupa tabel atau berupa daftar yang menunjukkan susunan hari, susunan minggu, bulan. Yang kemudian biasanya satu takwim dalam satu tahun begitu. Kalau sekarang kita kalender ya kenal begitu. Ya. Satu tahun itu kemudian dicetak, isinya ada 12 bulan begitu. Setiap tahun ganti begitu. Dan tidak ada yang menjual second. Ya, begitu walaupun ditawarkan ini ada kalender second masih mulus begitu. Tidak ada yang minat itu. Ya, begitu. Kemudian yang ketiga adalah daftar atau jadwal kasus-kasus yang ada di pengadilan atau peristiwa-peristiwa sosial yang direncanakan dan sebagainya. Ya, namanya kalender Bapak Ibu sekalian adalah yang kemudian kita tahu dan kita pahami ya semacam jadwal, semacam daftar ya hari-hari dari hari minggu kemudian sampai ke bulan dalam masa 1 tahun. Jadi begitu dalam masa 1 tahun. Dasar dari kalender ini kalau di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dicek pada surat At-Taubah ayat 36. Jadi, At-Taubah 36, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Al-ayat. Itu surat At-Taubah ayat 36. Nah, ini menjadi semacam dekret penetapan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jumlah bilangan bulan dalam masa 1 tahun itu ada 12 bulan. Mengapa demikian Bapak sekalian? Hal yang kemudian Bapak Ibu harus pirsa juga adalah bahwa kalau kalender kita ini kan kalender Hijriah. Disebut dengan Hijriah itu karena dinisbahkan pada peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW bersama dengan para sahabat. Sehingga kemudian disebut dengan Hijriah. Nama-nama bulan itu Bapak Ibu itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Sehingga dikenal Bapak sekalian nanti kalau kita perhitungan itu, nah ini untuk ragam penanggalan, itu metode yang dipakai untuk menentukan kalender ini nanti berbeda-beda. Ada pakai yang sistemnya solar system, ada yang memakai lunar system. Nah di masyarakat Arab Bapak Ibu itu memakai
sistem namanya lunisolar. Itu yang menjadikan nanti Bapak sekalian kemudian muncul ayat ini, turun ayat ini terkait dengan penetapan 12 bulan dalam 1 tahun. Ini saya kira kalender yang sudah familiar ya di kalangan kita ya. Ada kalender Masehi, kalender Komariah, kemudian kalender Jawa Islam. Begitu. Kalau Masehi, Bapak Ibu, nanti bulan pertamanya sesungguhnya kalau di awal itu bukan bulan Maret, bukan bulan Januari, ya bukan bulan Januari awalnya, tetapi awalnya adalah bulan Maret. Begitu. Perhitungannya nanti sudah sampai sekarang sudah final begitu. Nah, itu jumlah harinya adalah 365 hari. Jadi, itu untuk tahun yang pendek. Nanti ada tahun yang panjang. Tahun yang panjang itu 366 hari. Karena siklus ataupun perputaran bumi mengelilingi matahari itu, Bapak sekalian, ini dalam 1 bulan itu lebih, dalam 1 tahun itu ada kelebihan 1/4 hari. Ya, dalam masa 1 tahun itu ada kelebihan 1/4 hari, tidak persis, ya tidak persis 365 persis itu tidak, tapi ada kelebihannya 1/4 hari. Karena kelebihan 1/4 hari itu, maka ketika siklusnya sampai 4 kali, maka ada kelebihan 1 hari. Nah, 1 hari itu yang kemudian diberikan cuma-cuma kepada bulan Februari. Sehingga bulan Februari nanti ada 28 hari atau 29 hari. Siklusnya Bapak Ibu itu 4 tahun. Jadi siklusnya 4 tahun. Maka inilah kemudian kita kenal ada tahun yang panjang, ada tahun yang pendek. Tahun yang pendek itu namanya tahun kabisat. Tahun yang panjang itu namanya kabisat. Itu tahun yang panjang. Isinya 366 hari. Tapi kalau tahun yang pendek apa, Pak? Ada yang berusaha enggak? Ada tahun kabisat. Tahun kabisat itu rumusnya ya angka tahun juga diimpar habis. Ya. Itu tahun kabisat. Lawannya kabisat apa, Pak? Ada yang berusaha? Bukan kabisat ya. Ya, bukankah bisa ya? Katanya kalau kita ini niat harus ikhlas. Niat itu harus ikhlas. Lawannya ikhlas apa? Tidak ikhlas. Gitu. Tahun yang panjang itu namanya tahun kabisat. Tahun yang pendek itu namanya basito. Nah, begitu. Atau jangan-jangan bapak-bapak ini baru dengar ini namanya. Kan begitu, 365 hari atau 366 hari. Yang 366 hari itu namanya kabisat. Lah yang 365 hari namanya apa? Basito. Beda. Begitu. Ini yang Masehi ya, sudah tetap begitu. Kemudian yang Komariah, yang kemudian kita kenal dengan kalender Hijriyah itu, Bapak-Ibu sekalian. Kalender Hijriyah ini yang sering saya istilahkan kalender yang di luar kepala. Jadi, kalender Hijriyah itu kalender yang di luar kepala. Kenapa di luar kepala? Bapak-bapak umat Islam itu jangankan ditanya tanggal. Suruh nurut ke bulannya saja enggak hafal itu. Banyak yang tidak hafal. Ya, misalkan suruh nurutnya itu bulan apa? Bulan Muharram. Habis Muharram, nah itu mulai geraya-geraya itu Pak ya. Itu karena di luar kepala gitu. Jadi karena di luar kepala membuatnya nyangkau belas itu. Tapi kalau yang kedua ini ya, nanti metodenya Bapak sekalian untuk kalender Komariah, kalender Hijriyah ini nanti itu dengan metode ru'yah atau dengan metode hisab. Untuk penentuannya, jadi akan kita sampaikan sebentar lagi. Kemudian yang satu lagi, Bapak sekalian, ini kalendernya namanya Jawa Islam. Kita mengadopsi dari
apa namanya Pak? Dari Hijriah, nggih. Cuman Bapak Ibu sekalian, kalau kita memakai hisab itu kan ada dua. Hisab hakiki dengan hisab urfi. Yang hisab urfi itu karena berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Maka Bapak Ibu sekalian, kalender Jawa Islam itu adalah berbasis pada metode hisab urfi. Sehingga karena metodenya memakai hisab urfi, maka jumlah hari dalam 1 tahun dan di dalam bulan-bulan itu ditetapkan tetap. Dari bulan pertama sampai bulan ke-12 itu jumlah harinya seperti bulan Masehi atau kalender Masehi itu. Ya, yang namanya bulan Suro itu jumlah harinya 30. Safar 29, terus begitu. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu sekalian berpuasa bulannya bulan Poso, puasa bulannya Poso, berarti puasanya berapa hari? Harus 30 hari. Jadi harus 30 hari itu Poso. Nah ini yang kemudian Bapak sekalian sering saya istilahkan kalender Jawa Islam ini kalender ya separuh di dalam, separuh di luar. Tapi jangan tanya ke Gen Z ya. Generasi Z itu, Gen Z itu tidak kenal ini Pak. Ya, Gen Z tidak kenal ini. Ini saya biasanya yang agak kenal itu yang generasi kolonial itu. Ya, generasi kolonial itu agak nyambung Pak. Dari mulai bulan Suro, Safar itu, nah itu yang jauh berarti yang untuk kolonial itu. Nah begitu Pak, ya. Sementara kalau Gen Z sama sekali tidak nyambung sama sekali ini. Coba tanya anak-anak kita ini suruh Safar mulut atau mulut tidak nyambung plastik. Jadi begitu. Nah ini Bapak sekalian kalender yang ada di kehidupan kita ya, ada 3 itu. Nah kalender Hijriah ini atau kalender secara umum itu, Bapak sekalian, kalau sistemnya pakai 3 itu, jadi solar system, lunar system dengan lunisolar system. Kalau solar system tadi adalah kalender Syamsiah tadi ya, kalender Masehi itu memakai peredaran bumi mengelilingi matahari. Sementara kalender Hijriah itu, Bapak sekalian, adalah kalender di mana bulan mengelilingi bumi. Nah, yang lunisolar itu, Bapak sekalian, itu yang diterapkan oleh masyarakat Arab pada saat itu memakai lunisolar. Jadi nama-nama bulannya itu berdasarkan kepada musim yang terjadi. Maka ada bulan Muharram, Safar itu, nama itu sudah ada Pak. Ya, dikaitkan karena musim-musim saat itu. Tetapi perhitungannya dengan menggunakan matahari. Ya, menggunakan matahari. Sehingga kadang-kadang terjadi namanya interkalasi. Interkalasi itu, Bapak Ibu sekalian, kan itu sering tuh, antar suku itu berperang ya. Dan mereka, Bapak Ibu sekalian, rupa-rupanya sudah mengadakan kesepakatan gencatan senjata. Tidak boleh menyerang antara satu suku dengan suku yang lain, dan itu sudah disepakati begitu. Dan disepakati itu di 4 bulan. Bapak Ibu sekalian, di 4 bulan. Tadi pada surat At-Taubah ayat 36, ya. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. 12 bulan itu ya, minha di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Kalau Ibnu Rajab menyebutkan 4 bulan diharamkan itu adalah 4 bulan diharamkan untuk berperang. Tapi ada yang mengartikan hurum itu adalah dimuliakan. Ya begitu, saking mulianya ya Pak. Itu kemarin masuk bulan Rajab itu di media sosial itu sudah mulai berseliweran ya Pak. Tentang keutamaan bulan Rajab, sholat malam pertama bulan Rajab akan mendapatkan ini gitu ya. Kalau puasa hari pertama, puasa hari kedua, puasa hari ke-7 nanti akan dibukakan pintu surga, 7 pintu dibukakan. Sementara hari puasa hari ke-8 akan ditutupkan baginya 8 pintu neraka. Wah, itu lebih dahsyat daripada puasa Ramadan. Ya begitu bulan Rajab itu. Puasa Rajab itu lebih dahsyat daripada puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan berapa pintu Pak?
Bagi orang yang berpuasa disediakan berapa pintu? 1. Ar-Royan, ya, begitu. Ini 7 pintu surga dibuka kayak gitu. Nah, keterangan minha arba'atun hurum, keterangan tentang 4 bulan yang diharamkan itu tidak kita dapatkan di dalam Al-Quran. Kita akan dapatkan keterangan itu justru disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasul menyampaikan inna zamana qad istadaraka hayatihi. Sesungguhnya waktu itu berjalan seperti pergerakannya. As-sanatu isna asyara syahron. 1 tahun itu jumlah bulannya 12. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan atau dimuliakan. Salasun mutawaliyatun. 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudarral ladzi baina Jumada wa Sya'ban. 4 bulan itu kalau mau diurutkan Bapak Ibu sekalian adalah bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Itu 4 bulan yang diharamkan. Jadi begitu. Diharapkan untuk berperang, tetapi karena perhitungannya pakai lunisolar, Bapak Ibu sekalian, ada terjadi interkalasi. Satu suku sudah selesai 12 bulan, masuk bulan yang baru, tahun baru. Suku yang lain menambahkan bilangan bulannya menjadi 13. Karena dia bulan ke-13, belum masuk bulan Muharram, apa yang terjadi? Bisa menyerang gitu. Padahal sana sudah ganti tahun, sini belum ganti tahun. Maka inilah kemudian ditetapkan jumlah bilangan bulan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Kemudian metode penentuan awal bulan itu Bapak sekalian memakai ru'yah. Ya, kemudian ada yang memakai hisab. Menjadi persoalan Bapak Ibu adalah metodenya, cara untuk menentukan penentuan awal bulan itu masuk sebagai ta'abudi atau ta'akuli. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ta'abudi itu Bapak sekalian harus dilakukan, kalau tidak dilakukan ibadahnya bisa batal. Itu ta'abudi. Jadi begitu. Maka para pelaku ru'yah Bapak sekalian menganggap bahwa ru'yah itu bagian dari ta'abudi. Maka harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan bisa batal puasanya. Jadi begitu. Sementara di Muhammadiyah Bapak sekalian, penentuan untuk awal bulan itu masuk pada ranah ta'akuli atau ijtihadi. Ya, penentuannya itu Pak, itu ijtihadi. Maka bisa berubah-ubah. Dia bisa berubah-ubah. Nah, kita menggunakan hisab dulu Bapak sekalian. Muhammadiyah memakai istimak qoblal huruf, itu kriterianya. Ya. Nah, ada menggunakan istimak qoblal fajr, bulan terbenam sesudah terbenam matahari sunset after sunset. Kemudian ru'yah, imkan ru'yah, wujudul hilal, itu kriterianya. Yang sering kita sampaikan Bapak Ibu, kalau pemerintah memakai imkan ru'yah, dulu Muhammadiyah memakai wujudul hilal. Ya, pakai itu. Imkan ru'yah dengan wujudul hilal. Itu basicnya apa? Basicnya apa? Basicnya adalah hisab. Jadi basicnya adalah hisab. Imkan ru'yah itu basicnya adalah hisab. Sehingga sering kami sampaikan Bapak sekalian, kalau dulu gesekannya adalah para pengikut hisab dan pengikut ru'yah bergesekan. Tapi kalau sekarang di tahun 90-an ke sini Pak, itu gesekannya adalah antara hisab dengan hisab. Jadi hisab dengan hisab. Hisab dengan kriteria imkan ru'yah pemerintah dengan hisabnya Muhammadiyah yang wujudul hilal. Jadi begitu. Nah sekarang Bapak sekalian, setelah kemarin ditetapkan di Munas Masjid Tarjih ya, Munas Tarjih di Pekalongan Bapak sekalian, ini wujudul hilal sudah mulai ditinggalkan. Karena Muhammadiyah menuju kepada kalender Hijriah global tunggal.
begitu. Tapi yang kemarin itu ada broadcast begitu ya Pak. Untuk tahun ini tidak pakai KHGT, tapi tahun ini memakainya wujudul hilal gitu. Ya, barangkali nanti kalau di antara bapak-bapak ibu-ibu menerima begitu gitu kan. Sementara diabaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana metode kalender Hijriah itu? Jadi kalau kita bilang 1 bulan itu, kalender Hijriah itu kalender terdiri 12 bulan Komariah. Ya. Setiap bulan itu berlangsung semenjak penampakan bulan untuk pertama kalinya menjadi bulan sabit, itu namanya fase-fase bulan, Bapak sekalian. Ya, fase-fase bulan. Bulan sabit itu ada 2, Bapak Ibu. Sabit muda dengan sabit tua. Sama istri ya? sabit muda dengan sabit tua. Ini jangan dikaitkan dengan istri loh, Pak. Gitu. Sabit muda itu tempatnya di mana, Pak? Kalau di lokalnya, lokal kita ini. Nah, ini kita bicara lokal ini Solo misalnya, itu lokal. Tapi karena nanti kalau kita bicara kalender hijriah global itu, nah itu udah ditinggalkan itu. Kalau kita melihat dari Solo, yang namanya sabit muda itu pada sore hari, ya, ba'da maghrib, begitu di awal bulan. Itu namanya sabit muda. Kalau sabit tua tempatnya ada di, kalau tadi sabit muda ada di barat, kalau sabit tua itu tempatnya ada di timur. Waktunya bukan sore hari, tapi pagi hari. Menjelang bulan Komariah itu selesai. Ini kalau terang Pak ya, kalau terang nih ya, besok pagi bapak-bapak, ibu-ibu tindak subuhan, nah gitu, kalau terang, panjenengan lihat ke langit sebelah timur, ini sudah mulai muncul. Sabit tuanya sudah muncul. Kalau dalam surat Yasin sebutkan kal'urjunil qadim, seperti manggar, ya begitu, seperti manggar gitu. Kemudian periode revolusinya, Bapak Ibu sekalian, dinamakan 1 bulan Sideris. Ada 2 kata, namanya Sideris dengan Sinodis. Ya begitu. Ini di istilah ilmu falak. Kalau Sideris itu, Bapak Ibu sekalian, itu muter, tapi dia seperti spiral. Jadi seperti spiral itu. Nah itu Sideris. Tapi kalau Sinodis itu seperti piring gitu, muter gini. Nah itu namanya Sinodis. Nah perhitungannya Bapak sekalian, jadi fase bulan itu ya ketika bulan mengelilingi bumi itu dengan model Sideris ini tadi. Tetapi Bapak sekalian, fase-fase bulan itu ternyata tidak bisa lepas dari siklus sinodiknya. Sinodisnya tidak bisa dihilangkan. Sehingga Bapak sekalian dihitung dari konjungsi ke konjungsi berikutnya, maka jumlah harinya adalah itu. Ya, 29 hari, 12 jam, 44 menit, ada kelebihan. Ya, dari 29 itu tidak genep 30 Pak. Mboten genep tigang doso. Hanya 29 hari. Itu masih ada kelebihan 12 jam. Jadi begitu. Kalau tadi di Masehi tadi kelebihannya 1/4 hari. Dalam masa 1 tahun kelebihan 1/4 hari. Ini kelebihannya 12 jam. Maka siklusnya Bapak sekalian, dalam kalender Hijriah itu siklusnya bukan 4 tahun, tetapi siklusnya 30 tahun. Jadi di mana ada 11 tahun kabisat, ya, 11 tahun kabisat, yang 19 tahun itu tahun Basito. Ini nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu berminat dengan ilmu falak, ya, kemudian menghitung salah satunya dengan untuk ini konversi penanggalan Hijriah ke penanggalan Hijriah ke Masehi atau konversi Masehi ke Hijriah. Jadi, contohnya begini Pak, ini bapak-bapak ibu-ibu
Ada nggak di antara Bapak Ibu yang mengetahui tanggal lahirnya? Tapi yang Hijriah, Pak. Iya. Ini besok kalau di Muhammadiyah membuat daftar riwayat hidup, Pak. Tempat dan tanggal lahir. Ya, tempat dan tanggal lahir, tempatnya Surakarta. 19 April 1969 garis miring. Nah, Hijriahnya gitu. Itu namanya konversi penanggalan. Jadi begitu. Nah, jadi siklusnya Bapak sekalian, kalender Hijriah itu siklusnya 30 tahun. Dengan 11 tahun Kabisat dan 19 tahun Basito. Ini nanti di sana itu untuk perhitungan konversi itu. Nah, sistem penanggalan Hijriah atau kita lihat di dalam penanggalan Islam itu, Bapak Ibu, muncul Hijriahnya itu adalah sudah mulai ada alarm satu. Kemarin pas hari Ahad pagi saya kuliah subuh itu juga gitu ya. Berapa kali? 4 kali. Mudah-mudahan ini tidak 4 kali. Gelasnya pecah. Ya, ini kalau udah masalah kalender gini ini tidak ada lucunya, Pak. Iya, tidak ada lucunya. Bapak Ibu, kalender Hijriah itu, tadi saya matur bahwa penamaan bulan-bulan itu sudah ada semenjak Nabi belum diangkat jadi Nabi. Sudah ada. Maka Bapak Ibu jangan mengira hijrahnya Rasulullah itu tanggal 1, bulan 1, tahun 1. Jangan dikira gitu. Oh, kalau begitu, hijrahnya Rasulullah itu tanggal 1, bulan 1, tahun 1. Boten. Karena sudah berjalan itu namanya, bulan itu sudah berjalan. Waktu itu, hanya penamaannya saja yang enggak. Ya, penamaan kalendernya, tahunnya itu belum ditentukan, Pak. Ya, dulu model tahun itu hanya yang disebut peristiwanya. Dulu itu, Pak. Ya, peristiwanya yang disebut itu. Ketika kota Mekah diserang oleh pasukan gajah, tahunnya tahun gajah. Begitu. Bahkan sudah ada kalender Masehi sekalipun, itu orang-orang dulu kita ini, itu peristiwanya yang muncul. Kapan lahirnya? Pas gestok. Pas Solo banjir gede. Gitu, Pak. Pas ringin perapatan ambruk. Ringin perapatan ambruk sendiri. Nah, itu penamaan begitu. Nah, ini Bapak sekalian, mulai penanggalan itu ketika Khalifah Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada Gubernur Kufah, ya, namanya Abu Musa al-Asy'ari. Nah, kemudian dibalas oleh Abu Musa al-Asy'ari berkaitan dengan surat-surat sudah diterima, tapi tidak ada tahun. Dia tidak ada tahun begitu. Maka kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat besar, kemudian disampaikan ini, bahasa kita nih, kita membuat starting point ini. Nah, kita perlu ada tahun, ya begitu, tahun. Gitu. Nanti usulannya banyak, Pak. Itu kalau kita lihat sejarahnya itu. Ada yang ketika Nabi dapat wahyu pertama, ada yang kemudian ketika Nabi dilahirkan. Dilahirkan nanti seperti Nabi Isa ya, Pak. Kemudian ada yang mengusulkan, Ali bin Abi Thalib itu mengusulkan peristiwa hijrahnya Rasul. Hijrahnya Rasul sebagai tonggak perubahan itu, Bapak sekalian, itu diusulkan oleh Ali bin Abi Thalib, starting point-nya di situ. Maka tahun di mana Rasulullah hijrah itu kemudian ya, dijadikan momentum itu menjadi tahun di mana hijrah itu adalah tahun pertama. Kapan hijrahnya Rasulullah kalau menurut tanggal dan bulan? Itu sudah berjalan. Ya begitu. Kalau di Sirah Nabawi itu sebutkan ketika Rasulullah itu hijrah sampai ke Kuba, dan ketika dari Kuba masuk ke kota Yathrib waktu itu, masuk ke kota Yathrib, itu di tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya kapan tahunnya? Tidak ada tahun itu. Maka dihitunglah begitu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, hijrahnya Rasulullah bukan tanggal 1, bulan 1, tahun 1. Hijrah Rasul 12 Rabiul Awal, ya.
tahun 1 dihitung begitu. Kalau di apa namanya ya Masehi itu ya 15 Juli. Walaupun ada yang mengatakan 16 Juli. Ya begitu. Nah, ini kita masuk ke metodenya, Pak. Penentuan tanggal baru di bulan baru itu ada yang memakai ru'yah. Ru'yah itu tadi ya, Pak. Perputarannya itu kan 29 hari lebih. Maka untuk menentukan tanggal 1 bulan baru ya di setiap tanggal 29. Di tanggal 29 itulah untuk menentukan, Bapak Ibu sekalian, apakah hari itu sebagai hari terakhir dalam bulan ini atau mau diistiqmalkan, digenapkan menjadi 30 hari. Jumlah hari dalam bulan kalender, bulan Hijriah itu ya antara 29 sampai maksimal 30, Pak. Pokoknya di angka 2 itu, 29 atau 30. Tidak ada yang nanti di bawah 29, di atas 30. Jadi karena perputarannya tadi. Ru'yah itu melihat hilal ketika matahari terbenam, melihat bulan ketika matahari terbenam di tanggal 29 setiap bulan. Ru'yah ini, Bapak sekalian, kelemahannya nanti tidak bisa membuat kalender. Kelemahannya. Jadi kelemahannya tidak bisa membuat kalender, Pak. Jangankan tahun depan, bulan depan saja masih belum bisa. Begitu. Ini para pelaku ru'yah misalkan, kita pelaku ru'yah ditanya, ini bulannya bulan Rajab, Sya'ban itu tanggal 1-nya kapan? Nunggu tanggal 29 di ru'yah, kelihatan apa tidak? Kalau tidak kelihatan, genapkan 30 hari. Kan begitu. Itu baru bulan depan. Kalau ditanya tahun depan, lebih sulit lagi. Nah itu maka ru'yah tidak bisa melihat atau tidak bisa membuat kalender. Ini Bapak sekalian, rata-rata bulan yang bisa terlihat itu, kalau kriteria Danjon itu ya 7 derajat. Jadi ini lokal ya, lokal. Kita belum sampai ke global gitu, karena kalendernya namanya kalender Hijriah global. Kita masih lokal ya, 7 derajat. Jadi kira-kira seperti itu Pak penampakannya. Ya, ketika matahari terbenam, begitu posisi bulannya itu di 7 derajat ketinggiannya. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah imkan ru'yah. Imkan itu kemungkinan, ru'yah itu diru'yah. Kemungkinan rembulan bisa diru'yah. Jadi dianggap sebagai jalan tengah, gitu, Pak. Ya, begitu. Ini apa namanya kriteria imkan ru'yah ini, ya, itu disepakati oleh Mabim namanya, Pak. Menteri-menteri agama, ya, Malaysia, Brunei, kemudian Indonesia dan Singapura. Begitu. Ini dianggap jalan tengah. Cuman Bapak Ibu sekalian, kalau dulu ketinggiannya 2 derajat. Tetapi pada 2019 ya, kemudian masuk di 2020 itu disampaikan. Saya masih ingat itu, Pak. 2020 itu kenaikan harga-harga itu. Jadi kenaikan harga-harga, kemudian termasuk kenaikan BBM. Itu 2020-an Februari Maret itu. Di saat itu kemudian Menteri Agama dalam hal ini Kementerian Agama menyampaikan ini. Jadi tinggi derajatnya naik, Pak. Jadi ikut-ikutan naik gitu ya. Jadi 3 derajat. Kriterianya ini kemudian dikenal 36,4. Jadi ketinggiannya minimal 3 derajat. Kemudian elongasinya, sudut elongasinya itu jarak antara bulan dengan matahari adalah 6,4 derajat. Jadi Bapak sekalian itu. Bapak sekalian, wujudul hilal ini adalah namanya wujud al-hilal. Ini dipakai oleh Muhammadiyah sebelum KHGT, kalender Hijriah global tunggal itu pakai wujudul hilal. Menjelaskan tentang wujudul hilal jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah dibandingkan dengan menjelaskan kalender Hijriah global tunggal. Jadi gitu. Kita formulasi
belum apa namanya Pak ya, untuk dicerna awam itu belum. Jadi kriterianya kalau sudah terjadi istimewa, jadi konjungsi ya antara bumi dan bulan matahari itu, kemudian bulannya itu tenggelam sebelum matahari, ya. Jadi belakangan terjadi istimewa hari ini jam berapa? Kemudian ketika sore harinya matahari terbenam, posisi hilal gimana? Ini memakai hisab hakiki ini Muhammadiyah. Dihitung secara cermat dengan rumus-rumus algoritma, maka kemudian diketahui ketika matahari terbenam jam berapa, posisinya ada di mana, kemudian dilihat dalam hasil hitungan itu, posisi matahari, posisi bulannya ada di sebelah mana? Di atas ufuk atau di bawah ufuk. Kalau di atas ufuk, maka itu sudah dianggap wujud. Di tanggal 29 bulan kalender kalender Hijriah tadi, Bapak sekalian, ketika matahari terbenam di tanggal 29 itu, posisi bulan ada di mana? Kalau di atas ufuk, maka sudah masuk tanggal 1 ba'da maghrib. Tapi kalau di bawah ufuk, itu kenapa? Ditambahkan, ya begitu. Nah, kira-kira begitu Pak gambarannya itu. Jadi matahari terbenam, posisi matahari terbenam, bulannya di atas ufuk begitu. Itu sudah menunjukkan wujud, ya begitu. Nah kemudian bagus sekalian, ini kita lihat bagaimana hisab perspektif Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu memang mendukung hisab. Kalau ditulisannya Prof. Susnan Azhari itu 1938 Pak. Itu Muhammadiyah memakai hisab dengan kriteria yang wujudul hilal itu sudah mulai diterapkan di sana. Nah, ketika Muhammadiyah memakai hisab ini dalam keputusan ini. Di tahun 2003 kemudian ditetapkan begitu. Bagaimana hisab memiliki fungsi peran yang sangat penting, ya, posisinya sama kalau mau dibandingkan dengan ru'yah untuk menghitung awal waktu. Dalam hal ini adalah bulan Ramadan, bulan Syawal, dan bulan Zulhijjah. Jadi tanggal 1 semua nih Pak. Tanggal 1 Syawal, 1 Ramadan, Syawal, dan tanggal 1 Zulhijjah. Kemudian hisab yang dipakai itu adalah wujudul hilal dengan matlaknya, matlak wilayatul hukmi. Nanti kalau dipakai untuk kalender Hijriah global tunggal, matlaknya adalah matlak global. Bukan wilayatul hukmi. Ya, begitu. Kemudian apabila garis batas wujud hilal pada awal Pokoknya membelah wilayah Indonesia, maka kewenangan menetapkan awal bulan tersebut diserahkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti samikna, watokna atau tidak. Ya, begitu. Awal Ramadan, awal Syawal aja warga Muhammadiyah itu kemarin dulu Pak, itu antara suami istri warga Muhammadiyah itu istrinya sholat hari pertama, suaminya hari kedua terjadi gitu. Yang lucunya pas selesai sholat, istrinya selesai sholat begitu mau sungkem, itu kan biasa Idul Fitri ya Pak ya, mau ada acara sungkem Pak, istrinya sudah sholat mau sungkem, suami bilang sungkemnya sesuk. Aku sholatnya sesuk, jadi sungkemnya sesuk. Loh, ini hubungannya apa Pak? Sungkem sama ini, ya begitu. Nah, Bapak sekalian, ini perjalanannya untuk menuju ke kalender Hijriah global tunggal. Jadi di tahun 2016 itu digelar konferensi ya berkaitan dengan penyatuan kalender secara internasional. Tempatnya ada di Turki, Istanbul. Yang di 2016 ini nanti Bapak Ibu sekalian dikenal dengan kriteria Istanbul. Jadi ini yang menjadi cikal bakalnya nanti Pak. Walaupun sebenarnya jauh sebelum itu sudah banyak yang menyampaikan berkaitan dengan kalender global ini. Kemudian diusulkan dua model, ya. Diusulkan dua konsep kalender yang sudah diuji oleh Scientific Committee, komite saintifik. Ada dua kalender itu, di mana yang pertama kalender namanya bizonal. Bizonal itu di dunia itu, Bapak Ibu, mapnya dibagi menjadi dua zona.
zona timur dengan zona barat. Nah, begitu. Kemudian yang kedua konsepnya adalah ini visibilitas hilal. Jadi imkanur ru'yah itu bukan imkanur ru'yah lokal, tetapi imkanur ru'yah itu ditarik ke global. Ya, pakainya imkanur ru'yah yang global. Sehingga dikenal dengan namanya visibilitas hilalnya kayak apa. Nah, kemudian Bapak sekalian, ini yang kalender visional tadi. Yang pertama ini, dunia dibagi menjadi dua zona barat, zona timur. Kemudian bulan Komariah diawali di dua zona itu. Pada hari selanjutnya, kalau terjadi konjungsi sebelum terbit fajar di Mekah. Nah, ini patokannya Mekah itu. Nah, kemarin dulu ada mengumpulkan Mekah Min Time. Nah, ya pernah barangkali di antara Bapak Ibu juga ada yang pernah mendengar itu. Mekah Min Time. Jadi pusat ininya di Mekah begitu. Bukan Greenwich Min Time gitu kan. Nah, walaupun sekarang namanya bukan GMT ya, Pak. Tapi sekarang namanya UT. Universal Time. Itu namanya begitu. Tapi mengacunya tetap di kota Greenwich. Kemudian awal bulan Komariah dimulai pada hari selanjutnya di zona barat, ya, serta ditunda 1 hari pada zona zuhur apabila konjungsi berlangsung antara fajar di Mekah dan di jam 12 UT. Ya, begitu jam 00. Nah, kemudian yang kedua disampaikan ini Pak sekalian. Jadi prinsip terkait visibilitas hilal namanya imkanur ru'yah tapi dia dibawa ke global. Bahwa prinsipnya tentang prinsip hisab, kemudian transfer ru'yah di semua tempat, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi persoalan, banyak pendapat mengenai kapan dimulainya hari. Hari itu dimulainya kapan, Pak? Selama ini barangkali kita mengetahuinya dimulai harinya pada waktu maghrib ya Pak ya? Ternyata enggak ya Pak. Ternyata bukan. Ya begitu. Itu hanya pergantian siang dan malam. Begitu. Maka nanti kalau ada yang mau tanya, besok puasa Ramadannya tanggal berapa mulainya Pak? Oke, udah. Itu 1 Ramadan. Mulai bingung ini Pak. Ya puasa Ramadan besok itu mulainya tanggal 1 Ramadan Pak. Malah ini bapak-bapak bingung ini. Bertepatan dengan tanggal 1 Maret. Yang banyak tanya Pak, terus terawihnya kapan? Ya, terawihnya kapan? Yo, terawihnya malam itu Pak. Jumat malam itu atau malam Jumat ya, Jumat malam Sabtu itu terawihnya Pak. Jadi begitu. Nah, kenapa begitu? Ya karena pergantian harinya itu, Bapak sekalian, itu sangat relatif. Dia sangat relatif itu pergantian hari itu. Tetapi sholatnya itu kan sholat malam. Jadi sholatnya itu adalah sholat malam. Maka kita laksanakan pada waktu malam. Kita tahu bahwa nanti itu sudah ganti hari. Ya, gunakan tadi. Sudah ganti tanggal. Ya, sudah ganti tanggal. Masuk di tanggal 1 Ramadan. Ya, ini malamnya ya kita melaksanakan sholat. Begitu Pak. Kemudian Muhammadiyah sebagai pelopor kalender Hijriah global tunggal. Muhammadiyah ini Pak sekalian banyak melakukan seminar-seminar, simposium. Yang terakhir ini di Universitas Ahmad Dahlan ya, di tahun 2019. Maka kemudian usulannya begini. Jadi kriteria kalender Rabat di Maroko, jadi kalender yang diadopsi dalam Ketemu Pakar 2 di Rabat tahun 2008. Kemudian kriterianya bulan baru dimulai di seluruh dunia pada keesokan hari kalau terjadi istimewa sebelum jam 12 GMT atau UT begitu. Kemudian bulan baru dimulai kemungkinan keesokan harinya begitu. Kalau istimewa terjadi sesudah jam 12 GMT. Ini kriteria Rabat. Tapi kemudian forum saat itu menyetujuinya adalah kriteria Istanbul ini. Jadi menggunakan kriteria imkanur ru'yah dengan elongasi jarak sudut antara matahari dengan bulan itu 8 derajat dan ketinggian bulannya adalah 5 derajat. Ini yang kemudian Bapak sekalian dilihat nanti bagaimana istimewanya, ketinggian bulannya, kemudian elongasinya, jarak antara bulan dan matahari. Kalau sudah memenuhi ini,
Maka prinsip yang kedua adalah ini Bapak sekalian. Seluruh kawasan dunia dipandang sebagai satu kawasan di mana bulan dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan dunia. Nah, itu tadi nanti Bapak sekalian sholat tarawihnya kapan? Ya saat itu. Itu karena ini. Kemudian bulan baru dimulai apabila di bagian manapun di muka bumi sebelum pukul 12.30 malam, jam 00 Pak, atau jam 00 waktu universal, atau jadi telah terpenuhi kriteria jarak sudut antara matahari tadi 8 derajat dengan 5 derajat. 8 derajat elongasinya, 5 derajat itu tinggi. Jadi kalau wujudul hilal itu di atas ufuk ya Pak, maka itu ditinggal. Sekarang ketinggiannya 5 derajat, tapi global Pak, bukan lokal gitu. Nah, dimulai dari di sebelah timur itu New Zealand, paling timur itu New Zealand, sampai ke benua Amerika. Itu dalam satu matlak itu, ya begitu. Kemudian apabila kriteria itu terpenuhi setelah lewat tengah malam waktu GMT, maka bulan baru tetap dimulai dengan ketentuan kalau imkan ru'yah itu terjadi di suatu tempat manapun di dunia dan istimewanya di New Zealand, bagian yang paling timur. Ya, bagian yang paling timur. Atau daratan benua Amerika terjadi sebelum waktu fajar. Ya. Kemudian imkan ru'yah itu terjadi di daratan benua Amerika. Maka Bapak sekalian, kira-kira Bapak paham enggak ini Pak? Wes pokoknya manut Pak. Itu tadi yang kemudian saya tadi matur Pak ya. Kita ini lagi mencoba untuk bagaimana menginovasi gitu. Mencari cara untuk bagaimana kalender global kriterianya ini bisa tersampaikan ke bapak-bapak ibu-ibu ini. Jadi, kemudian ada syarat dan ada prinsip. Jadi syarat kalender itu syarat imkan ru'yah tidak menjadikan imkan ru'yah sebagai kriteria yang lokal tetapi menjadi imkan ru'yah yang global. Kalau di pemerintah itu kan masih lokal, ya, wilayah Indonesia. Kemudian tidak boleh menahan suatu kawasan untuk memasuki bulan baru ketika sudah terjadi ru'yah dan tidak memaksa ujung timur memasuki bulan baru sebelum terjadinya ijtima di kawasan tersebut. Kalau prinsipnya ini Bapak sekalian ada 5 hal itu, prinsip yang melandasi kalender hijriah global itu. Ya. Penerimaan hisab, Pak, Ibu, kita tinggalkan ru'yah. Nah, kita tinggalkan ru'yah murni itu. Nah, maka kita harus pakai hisab. Bisa diterima enggak? Kalau enggak bisa terima, enggak bisa kita. Selama tidak bisa meninggalkan ru'yah, selama itu pula maka tidak bisa menggunakan ya kalender hijriah global ini. Kemudian transfer imkan ru'yah tidak lokal, tetapi harus diglobalkan. Kesatuan matlak itu Bapak sekalian tidak lokal, tetapi menjadi satu matlak. Keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia, kemudian penerimaan garis tanggal internasional. Kalau ini nanti disepakati semuanya, Pak, semuanya unsur di masyarakat Islam itu semuanya mensepakati, Islam punya kalender, ya, Islam punya kalender hijriah itu yang global itu. Maka potensi terjadinya perbedaan bisa diminimalisir. Jadi begitu. Sambil contoh besok ini Pak ya. Besok ini Ramadan dengan Syawal beda enggak kira-kira Pak? Ya. Pokoknya sama-sama tanggal 1 Ramadan kan kayaknya. Saya lewati aja, langsung ke sini aja Pak. Ini hasil perhitungannya. Jadi waktunya habis, kok belum ada kontak lagi ya? Nah, ini Bapak sekalian kilas ya untuk Ramadan. Nah, jadi kalau kalender hijriah global itu yang sebelah kalau dari Bapak itu sebelah kanan. Ya, 1 Ramadan jatuhnya hari Sabtu 1 Maret 2025. Itu Pak Ibu. Jadi tinggi bulannya 7 derajat. Tapi tempatnya yang nanti terlihat itu ada di sana, di lintang 20 derajat lintang utara dengan bujurnya 50 derajat 35 menit bujur timur. Begitu. Itu tinggi bulannya 7 derajat sudah terpenuhi, elongasinya 8 derajat sudah terpenuhi. Karena sudah terpenuhi, maka
hari Jumat itu sebagai hari yang terakhir di dalam bulan Sya'ban. Sehingga masuk hari Sabtu itu 1 Ramadan, ya, pada hari Sabtu 1 Maret. Besok selesainya bulan Ramadan itu yang di sebelah kiri. Ya, pada tanggal 29 Maret itu terjadi ijtima, kemudian rupa-rupanya sudah terlihatnya ada di lintang 40 derajat, lintang utara, dan bujurnya 87 derajat, bujur timur, bujur barat, bujur barat. Itu di mana itu Pak? Nanti bisa dicari deh Pak ya, pakai Google Map itu atau Google Earth itu ya, bisa dicari. Kemudian tingginya 7 derajat itu, kemudian elongasinya 8 derajat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah besok akan berpuasa berapa hari? 29 hari. Iya Pak, 29 hari. Muhammadiyah akan berpuasa 29 hari. Cukup melegakan ya Pak? Cukup melegakan itu, songo likur. Ya begitu. Nah, cuman persoalannya adalah gimana nih dengan imkan ru'yah pemerintah? Data hilalnya gimana Pak? Data hilalnya. Ini Pak, yang saya kotai merah itu. Altitude itu, moon altitude itu. Jadi tinggi hilalnya besok, Bapak sekalian, di tanggal berapa itu? Tanggal 28 Februari, hari Jumat, Pak, itu ketinggiannya hanya 0 derajat 7 menit. Nyampe 3 derajat enggak? Tidak sampai 3 derajat ya. Maka imkan ru'yah akan menggenapkan bilangan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Pemerintah akan berpuasa mulai hari Ahad tanggal 2. Jadi Bapak Ibu akan terjadi perbedaan di awal Ramadan. Ya, begitu. Bapak Ibu pilih yang mana? Sing keri nopo sing dhisik awal puasa? Wah. Modelnya kalau puasa milih sing keri, Mbak Doni milih. Nah, itu tidak memakai ilmu falak, tapi ilmu pukilogi. Oke, itu memakai pukil-pukilan itu, Pak. Jadi oke, Bapak sekalian, prediksinya begitu. Awal Ramadan akan berbeda. Akan ya. Syawal gimana Pak? Kita langsung saja. Moon altitude-nya itu, yang kota-kota merah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tinggi hilalnya itu minus. Tinggi hilalnya itu minus 6 derajat. Kalau tinggi hilalnya minus 6 derajat, gimana Bapak sekalian? Tidak terpenuhi. Ya, begitu tidak terpenuhi. Nah, maka Bapak sekalian, akan terjadi Muhammadiyah itu puasanya berapa tadi? 29. Kalau kalender global kan tadi seperti itu. Tapi kira-kira Idul Fitrinya beda enggak ini Pak? Ayo, Idul Fitrinya beda enggak? Gimana Pak Idul Fitrinya? Sama apa bener nih? Nah, nanti pemerintah jadi berapa Pak? Berapa hari itu? Ya begitu. Ya monggo, nanti kita tunggu saja. Ya kita tunggu saja. Yang penting Bapak Ibu sekalian mantep. Gimana Pak? Mantepnya? Itu ya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan menambah Bapak Ibu ini penasaran aja ini gimana ini. Ya begitu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian yang saya hormati, materi malam hari ini memang sangat sulit. Kalau ini peserta Anies muji, mungkin kita tidak lulus. Saya kita mandu menjadi melekat kita. Oleh karena itu saya tidak memberikan resume atau rangkuman
Monggo nanti sajane pantasnya diulang lagi ya. Lagi di. Direvisi. Baik sekalian, kalau yang jelas apa yang kita lakukan pada malam hari ini, insya Allah menjadi bagian dari usaha untuk memperoleh ilmu yang sebaik-baiknya dan mudah-mudahan yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari amal ibadah kita. Baik, saya kira tidak ada pertanyaan ya. Hah? Ada pertanyaan? Sudah jam besar 30 cukup ya. Akan gak ini. Baik, sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya bisa menerima dengan senang hati, dan yang jelas kita sami wa ta'na. Nanti seperti apa hasil dari urusan DP, apalagi dalam penggunaan kalender Hijriah global tunggal ini belum bisa berlaku pada tahun 1446 datang, sambil menunggu keputusan DP. Baik, dengan mengucap terima kasih dari Pemula Khair Ustaz Anis, dan bermanfaat, dan mari bersama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.